Assalamualaikum teman-teman. Di sini aku mau ngejelasin tentang tanda awal persalinan. Langsung aja ya. Nah, yang pertama itu adalah mules ya. Adanya rasa mules yang semakin teratur. Hati-hati, bedain mana mules yang mau BAB sama mules yang mau melahirkan. Beda. Apa sih bedanya? Kalau mules yang mau melahirkan, nah mulesnya itu semakin teratur, semakin lama dan semakin sering. Nah, hati-hati ya buat kalian yang sedang hamil usia 9 bulan atau usia 36, 37, 38 atau sampai 40 minggu maksudnya. Kalian juga harus bisa ngebedain mana mules palsu sama mules yang asli. Soalnya beda. Apa sih bedanya mules asli sama palsu? Kalau misalnya nih ya, yang pertama kita bahas mules palsu. Mules palsu itu biasanya cuma datang sebentar-sebentar. Jadi cuma tep-tepan. Jadi kayak misalnya cuma sebentar-sebentar, misalnya durasinya 1 jam. Nanti ada lagi pas 4 jam kemudian atau 3 jam kemudian, itu maksudnya mules palsu. Atau misalnya sekarang mules, besoknya baru ada lagi mules, itu palsu. Kalau yang asli itu mulesnya 3 kali dalam 10 menit, ada 40 atau 50 atau lebih ya detik maksudnya. Jadi nanti aku tulis di situ 3 kali 10 atau 40 atau lebih gitu ya detik. Nah, gimana sih kalau misalnya di rumah kalian mengalami mules yang kalian rasakan kayak yang asli maksudnya? Kalian yang pertama gak boleh panik ya. Yang harus kalian lakukan adalah kalian atur napas kalian nih. Atur napas kalian sampai kalian rileks, tenang. Kalau semakin sering, kalian harus langsung ke tenaga kesehatan, mau bidan, dokter, silahkan. Gimana kalian berkonsultasinya kepada siapa dan mau ditanganinya oleh siapa. Dan tentunya kalian harus lahiran di tenaga kesehatan ya, di fasilitas kesehatan juga. Oke. Yang kedua adalah keluar lendir bercampur darah. Nah, kenapa sih bisa keluar lendir bercampur darah? Jadi, selama hamil itu, leher rahim atau serviks itu akan ditutupin oleh lendir yang kental. Namun, ketika menjelang persalinan, leher rahim atau serviks itu akan membesar dan membuat lendir itu keluar dari alat kemaluan kita. Nah, itu alasannya kenapa bisa keluar lendir bercampur darah. Oh iya, kan lendir tersebut tuh bercampur dengan darah sehingga membuat nanti keluarnya berwarna merah, kemerahan, pink muda atau kecoklatan. Gimana nih kalau misalnya keluarnya bening? Itu nggak apa-apa. Cuman hati-hati kalau misalnya keluarnya kayak perdarahan hebat atau kayak menstruasi banyak gitu. Nah, kalian harus segera hubungin bidan atau dokter kalian. Oke? Yang ketiga adalah keluar cairan ketuban dari jalan lahir. Apa sih ketuban itu? Nah, ketuban itu tuh seperti kantong yang dindingnya tipis yang berisikan cairan bersamaan dengan janin. Nah, fungsinya apa sih ketuban itu? Fungsinya itu untuk menjaga suhu tubuh janin agar tetap hangat, salah satunya. Terus melindungi janin dari tekanan dan melindungi janin dari infeksi. Dan masih banyak lagi. Nah, kebayang dong ya, gimana kalau misalnya ketuban itu pecah tapi sebelum waktunya? Nah, gimana? Tentunya janin itu tidak lagi mempunyai pelindung dan sangat rentan terkena infeksi. Dan gimana nih kalau misalnya ketuban itu pecah? Yang harus kalian lakukan pertama itu adalah langsung pergi ke tenaga kesehatan atau fasilitas kesehatan. Nah, misalnya tuh kalian tuh pecah ketubannya jam 2 malam.
jam 2 malam pun kalian tuh harus cari tenaga kesehatan atau fasilitas kesehatan. Jangan ditunda sampai nantilah jam 9 pagi atau jam 8 pagi. Takutnya kenapa? Infeksi. Takutnya kenapa lagi? Kan Dede udah gak punya perlindungan, nanti kekurangan oksigen gimana, ya kan? Duh, aku jadi kesel. Soalnya aku banyak menerima pasien, ketuban pecah jam berapa, datang jam berapa. Ya kan, sudahlah. Jadi kalian yang pertama tuh datang ke tenaga kesehatan. Nah, di jalan tuh kalian coba inget-inget lagi keluar jam berapa, ya. Ini yang penting banget, keluar jam berapa. Ciri-cirinya tuh rembes, apa ngegewar. Ngegewar itu apa ya? Keluar langsung sekaligus, nggak ketahan, nggak kayak air nggak kayak buang air kecil, tapi ini mah langsung. Terus lihat warnanya, yang terpenting warnanya apa, bening kah atau merah kah, hijau kah, ya. Kalian harus buru-buru ke tenaga kesehatan, ya. Jadi kesimpulannya, kalau misalnya kalian mengalami salah satu tanda yang aku sebutin tadi, kayak perut mules yang secara beratur, keluarnya bercampur darah, atau keluarnya atau pecahnya ketuban, kalian harus langsung ke fasilitas kesehatan, ya. Suami atau keluarganya harus berperan aktif juga, harus cepat-cepat nih bawa ke fasilitas kesehatan, ya, karena itu adalah tanda awal dari persalinan, biar kalian bisa diperiksa, ya, pembukaannya berapa. Oke, mungkin segitu aja dari aku. Semoga kita bisa sama saling belajar lagi. Maaf kalau misalnya tadi ngegas.